Selanjutnya akan kita simak bersama ungkapan solidaritas yang akan disampaikan oleh Kepala BP2MI, ditemani oleh Mama Yohana, selaku Ibunda Adelina Sau. Kami silakan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, Presiden Jokowi, negara ini telah berikrar dan juga kita semua. Pekerja migran Indonesia adalah pahlawan devisa, pejuang keluarga. Negara berjanji, sebagaimana perintah Presiden Republik Indonesia, lindungi pekerja migran Indonesia dari ujung rambut hingga ujung kaki. Hari ini tanggal 8 Desember 2021 di halaman gedung kantor BP2MI, saya secara pribadi, baik sebagai Kepala BP2MI, dan kita yakin, negara, semua kita yang hadir, demi Tuhan, demi Allah, tidak akan pernah rela dan ikhlas siapapun yang melakukan kejahatan kemanusiaan, kekerasan kepada setiap anak bangsa, mereka yang disebut pekerja migran Indonesia. Adelina Sau adalah wajah pekerja migran kita. Diawali dengan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Diberangkatkan secara tidak resmi ke Malaysia. Mengalami penganiayaan yang sangat brutal, kekerasan dari majikan. Dan bahkan yang membuat saya marah, Adelina Sau untuk waktu tertentu, bahkan cukup lama, tidak bisa tidur di dalam rumah. Tapi dia harus tidur di kandang hewan peliharaan majikan. Tidur di kandang hewan peliharaan, anjing, pemilik dari tuan rumah. Kemudian diberikan makanan apa yang harusnya dimakan oleh hewan peliharaan majikan. Dipaksakan untuk dimakan oleh Adelina Sau. 2018 Adelina Sau meninggal. Temuan dokter jelas, kekerasan fisik, kelaparan, dan kurang gizi. Karena makanan yang dikonsumsi selama berhari-hari adalah makanan yang seharusnya dimakan oleh hewan peliharaan. 2019, pengadilan memutuskan, majikan dinyatakan bebas. Saya, negara, kita semua, melakukan protes atas putusan pengadilan yang mencederai rasa keadilan dan menghilangkan, merampas keadilan yang harusnya milik dari Adelina Sau, milik dari Mama Yohana, ibu kandung dari Adelina Sau, milik dari keluarga dan milik dari kita semua. Putusan itu tidak hanya mencederai rasa keadilan, tapi sekaligus menurut saya penghinaan kepada bangsa ini. Besok tanggal 9 Desember akan dilakukan pengadilan berikutnya. Kita ingin aksi solidaritas ini mengetuk hati nurani para hakim yang akan mengambil keputusan. Bahwa keadilan adalah segala-galanya. Keadilan adalah inspirasi dan sumber dari kehidupan setiap orang, apapun suku dan agamanya. Sekali lagi, ini adalah momentum kita menyampaikan protes atas putusan pengadilan di tahap pertama, sekaligus dorongan semoga besok hakim di peradilan Malaysia bisa benar-benar mengambil keputusan atas dasar kebenaran, keadilan, dan juga berpihak atas nama kemanusiaan. Terima kasih kepada Bapak Erick Thohir. Tadi malam beliau cukup responsif setelah melihat postingan FB saya. Beliau mengundang Mama Yohana untuk datang ke rumah dinas. Dan kepedulian yang sangat luar biasa. Sebagaimana apa yang disampaikan tadi oleh Pak Erick Thohir. Saya merasa tadi Pak Erick mungkin segan menyampaikannya, tapi ini ingin saya sampaikan secara terbuka. Salah satu anak putra dari Mama Yohana bahkan ditawarkan untuk bekerja bersama dengan Pak Erick Thohir. Ini sense, rasa yang sangat luar biasa yang ditunjukkan oleh seorang pejabat negara. Pak Erick Thohir juga adalah pejabat tinggi di negara ini, yang berani di hadapan wartawan, di hadapan semua media, di hadapan semua pihak, berani menyatakan bahwa beliau adalah mantan pekerja migran Indonesia. Kata-kata itu yang melekat pada diri saya, kita semua. Kata-kata itu yang kemudian menjadi magnet inspirasi kepada setiap orang. Bahwa salah jika ada orang berpikir bekerja sebagai pekerja migran adalah kehinaan.
pekerja migran adalah sumber masalah bagi negara. Dengan pengakuan Pak Erick Thohir ini menjadi inspirasi bahwa sesungguhnya jika bekerja dengan baik, sesuai aturan, bekerja di negara penempatan, maka pekerja migran Indonesia adalah pahlawan bagi negara, pejuang bagi keluarga, dan apa yang mereka kerjakan adalah sebuah kehormatan yang telah memberikan sumbangan besar bagi devisa negara 159,6 triliun. Kita juga ingin meminta maaf kepada Mama Yohana, keluarga, apa yang dialami oleh Mama dan juga Adelina Sao, jika negara dianggap kurang mampu atau abai saat peristiwa itu terjadi, tidak mampu menyelamatkan jiwa dari Adelina Sao. Tapi kita ingin menebus kesalahan itu dengan memberikan solidaritas pada hari ini dan juga terus-menerus melakukan pengawalan. Yang terakhir, saya bertemu dengan Ibu Menaker. Kebetulan Menaker sedang serius melakukan pembahasan MOU dengan Malaysia. Sebagai Kepala BP2MI, saya katakan kepada Ibu Menaker, tinjau kembali MOU dengan Malaysia. Masukkan pasal-pasal yang akan memperkuat posisi pekerja migran kita di Malaysia. Bahkan kita minta segera naikkan gaji bagi sektor domestik yang sejak tahun 2015 belum mengalami kenaikan hingga hari ini. Kita tahu persis bahwa gaji di perkebunan sangat rendah. Gaji di Malaysia sangat rendah. Bahkan saya juga menyampaikan kepada Ibu Menaker, jika kekerasan masih terus dialami oleh anak-anak bangsa di Malaysia, bahkan mereka yang mengalami tahanan-tahanan di Malaysia, setelah itu mereka transit di detensi-detensi Malaysia, sering mengalami penghinaan verbal, bahkan negara kita dihinakan, kekayaan mereka, uang, handphone dirampas dan tidak pernah dikembalikan. Maka saya juga berani mengatakan agar Indonesia melalui Kementerian Tenaga Kerja memberikan tekanan dan ancaman kepada Malaysia untuk melakukan moratorium atas penempatan pekerja Indonesia di Malaysia. Kita yakin mereka butuh kita. Sehingga jika kita butuh pekerjaan dan mereka butuh kita, maka kesetaraan yang kita butuhkan, yang itu harus menjadi sikap secara absolutely dalam hubungan internasional dan kerjasama antar negara. Itu yang kita minta kepada Malaysia. Mari kita doakan putusan pengadilan besok benar-benar memberikan rasa keadilan kepada kita semua, khususnya kepada Adelina Sao dan keluarga. Mari kita nyatakan bahwa protes kita hari ini sampai ke Malaysia. Dan mudah-mudahan didengar oleh semua pemangku kepentingan yang akan mengambil keputusan dalam persidangan besok. Terima kasih atas solidaritas semua pihak. Bapak Menteri Erick Thohir hadir bersama kita. Dari LPSK hadir, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh-tokoh dari NGO dan LSM juga hadir bersama kita. Insya Allah, apa yang kita lakukan hari ini tentu menjadi hak Tuhan untuk memberikan penilaian. Ini adalah ketulusan kita. Ini hati nurani kita. Dan semua yang kita lakukan hari ini, kita persembahkan bagi Adelina Sao, bagi keluarga, dan bagi Indonesia.